Lampu-lampu kristal di aula hotel mewah kawasan Sudirman memantul di gelas-gelas bening. Semuanya tampak berkilau. Band akustik memainkan tembang pop pelan. Pelayan mondar-mandir membawa sate lilit mungil dan jus markisa yang wangi. 100 tamu duduk manis di meja-meja bundar. Rangkaian melati disusun rapi di vas-vas pendek. Senyum bertebaran kemana-mana. Ucapan selamat mengalir, 20 tahun, katanya. Aku mengangguk. Terima kasih. Seolah semua baik-baik saja. Di meja utama, Arif Prambudi duduk di sampingku. Dasi terikat rapi. Senyumnya terlalu lebar. Di seberang, ibu mertuaku, Tuminah, tegak dengan kebaya hijau tua. Tatapannya dingin, tapi bibirnya melengkung, tampak puas. Di pojok ruangan, ada pria berjas gelap yang tak semua orang kenal. Aku mengenalnya. Hashim Darmawan. Ia hadir tanpa perkenalan, duduk tenang, memerhati situasi seperti rapat yang menunggu keputusan. Kami sempat beradu pandang. Ia mengangguk tipis, lalu menunduk ke ponsel. MC naik panggung. Suaranya lembut. Hadirin diminta menyambut Arif untuk memberi kata-kata. Tepuk tangan terdengar rapi. Arif berdiri, merapikan jas, menatapku sejenak, tatapan pendek, dingin, lalu melangkah ke tengah aula. Mikrofon berpindah ke tangannya. Aku menahan napas. Terima kasih, katanya. Terima kasih untuk keluarga, sahabat, rekan kerja. 20 tahun bukan waktu singkat. Ia berhenti. Kalimatnya menggantung. Orang-orang menunggu. Beberapa ponsel terangkat, merekam. Suaranya turun nada. Malam ini aku mau jujur. Punggungku menegang. Cukup, ujarnya datar. 20 tahun cukup. Aku berhak bahagia. Aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin yang lebih muda. Suasana bergeser. Ada yang saling pandang. Di kiri, seseorang tersedak kecil, pelayan sigap mengangsurkan air. Arif memanggil namaku. Tanpa rasa. Nurma. Aku akan ajukan cerai. Besok tolong kosongkan apartemen. Urusan sisanya kita bereskan, baik-baik. Gelasku bergetar. Tepuk tangan? Tidak ada. Hening menebal. Dari ekor mata, kulihat Tuminah menekan bibirnya. Senang. Rencana matang, pikirnya, dipetik malam ini. Hashim condong ke depan. Mengukur, pukulan, pertama. Bisik-bisik kecil terdengar dari belakang. Ada, Mas, yang keluar tak sengaja. Ada gumaman kaget. Seorang rekan kerjaku menatapku kaku, garpu kecil menggantung, kue lapis legit belum sempat masuk mulut. Bunyi sendok membentur piring terdengar nyaring karena sunyi. Aku menatap Arif. Rasanya seperti di bibir tebing. Angin mendorong. Kakiku tertancap. Keluar besok. Kalimat itu memantul seperti gong. Di kepalaku, suara lain menjawab pelan. Apartemen itu bukan milikmu, Arif. Itu pemberian orang tuaku. Namaku tertera lebih dulu. Kau datang kemudian. Kau lupa, atau pura-pura lupa? Musik akustik berhenti. Entah arahan MC, entah refleks. Sunyi membuat denging AC terdengar jelas. Di sisi ruangan, seorang perempuan muda berdiri terlalu tegak. Gaunnya berkilau memantulkan lampu. Senyumnya tipis. Cantik, begitu orang mungkin menyebut. Matanya melekat pada Arif, menunggu aba-aba. Aku tahu ia bernama siapa, tapi di benakku malam itu, aku menyebutnya lain. MC berdehem. Canggung. Arif menurunkan mikrofon, berdiri seperti pemenang lomba pidato, salah panggung. Aku meletakkan gelas. Berdiri. Kursi empuk bergeser pelan, bunyi kecil yang justru mengiris. Beberapa tamu menoleh. Aku melangkah ke panggung. Setiap tapak menutup jarak yang terlalu lama kubiarkan. Arif menatap ketika aku masuk lingkar lampu. Ia menyebut namaku pendek. Ada ragu halus yang jarang muncul di rumah. Ia menahan mikrofon, seperti hendak menghalangi. Aku mengulurkan tangan. MC refleks mengambil mic dari Arif, menyerahkannya padaku. Entah kebiasaan panggung, entah naluri adil. Kesempatan kedua harus dibuka. Aku mengangkat mikrofon. Kutatap keluarga, sahabat,
rekan kerja, wajah yang menemaniku bertahun-tahun, wajah yang pernah mengundangku arisan, buka puasa bersama. Terima kasih sudah datang, ucapku. Suaraku stabil. Terima kasih sudah menyaksikan kejujuran Arif. Aku menoleh. Mata kami bertemu. Kalau begitu, mari adil. Aku menarik jeda. Mengukur ruangan. Mengukur nyali. Pertama, aku tidak akan keluar dari apartemen besok. Titik. Beberapa orang menarik napas. Letupan pendek. Apartemen itu pemberian orang tuaku. Namaku di sana, dari awal. Aku tak akan diusir dari rumahku sendiri. Wajah Arif memucat, setipis cat yang salah oles. Tuminah mengeratkan selendang. Tatapannya menusuk. Hashim menegakkan punggung. Mencatat nada. Aku menurunkan mikrofon sekejap, lalu naikkan lagi. Kedua. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan. Aku tak akan menjadikannya keributan murahan. Tapi aku juga tak akan diam. Kalian berhak mendengar sisiku. Bukan sekarang, sebentar lagi. Dan setelah itu, aku janji, kalian akan tahu, siapa sebenarnya yang memintal dusta. Arif membuka mulut, menutup lagi. Tangannya sempat hendak meraih mikrofon, tapi urung. Mungkin karena tatapanku. MC bergeser memberi ruang. Band tetap diam. Seorang gitaris menunduk menatap senar sendiri. Aku mengakhiri. Selamat menikmati hidangan yang Arif pesan. Nasi kebuli, rendang, sop buntut, mahal, dan enak. Kita lanjut sebentar lagi. Kuletakkan mikrofon. Arif menatap. Bibirnya kering. Panggung yang tadi ia kuasai, terasa bukan miliknya lagi. Aku turun. Melewati cahaya yang terlalu terang. Kembali duduk. Tangan-tangan yang tadi menepuk pundakku melakukan hal yang sama. Hangat. Perempuan muda bergaun kilap memandangku datar. Aku balas menatap sampai ia memalingkan muka. Sate lilit di piringku sudah dingin. Kuteguk air. Lega. Malam ini baru mulai. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin bercerita dari akar. Kebenaran tak butuh panggung mewah. Ia cuma perlu telinga. Sekitar sebulan sebelum malam di Sudirman, aku terbangun oleh suara engsel yang berderit pelan. Jam digital di nakas menyala merah, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kamar gelap, hanya selapis cahaya dari lorong merayap lewat bawah pintu. Aku menahan napas. Suara Arif terdengar di balik kayu, pelan, hati-hati, seperti orang yang takut membangunkan siapapun. Iya, Bu, pelan-pelan saja. Kita lakukan rapi. Dia tak akan curiga. Sunyi sebentar. Lalu suara perempuan yang kuhafal intonasinya, Tuminah, menjawab lirih, panjang. Ya, jangan terburu. Besok bicara soal rencana acaranya dulu. Biar dia senang. Kata, rapi, menggaris tebal di kepalaku. Tak curiga. Menyalak singkat, lalu senyap lagi. Ku ketatkan selimut, pura-pura tidur. Pegangan pintu kembali berderit. Langkah Arif masuk. Napasnya pendek, kaku. Kasur melandai saat ia rebah. Tubuhnya tidak benar-benar santai. Aku tetap diam. Aroma tajam menyalip udara, parfum yang asing di hidungku. Ia memutar badan, menarik selimut, tapi gelisah. Aku menghitung detik. Menunggu detak jantungku turun dari tenggorokan. Pagi merayap lewat gorden. Arif sudah duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya. Saat aku bangkit, ia menoleh. Senyumnya lebar, keterlaluan. Selamat pagi, sayang, ucapnya ringan. Ia mengecup kening, lalu pipi. Kamu cantik hari ini. Kalimat yang jarang mampir bertahun-tahun, kini mengalir seperti air keran. Aku menyandarkan punggung. Pagi juga, kataku. Kenapa wangimu beda? Ia terkekeh. Klien ngasih sampel parfum, lumayan. Ia bergegas ke kamar mandi, bersiul pelan. Aku menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, tumis buncis, teh panas. Arif keluar dengan kemeja biru muda, rambut disisir rapi. Duduk. Bersemangat. 20 tahun harus kita rayakan besar, katanya. Restoran atau hotel yang bagus. Aku mau semua lihat kita bahagia. Ia menekan kata,
Kita, tebal, seperti menutup retak di dinding. Bagus, jawabku, menyeruput teh. Kamu yang urus? Biasanya aku. Dia mengangguk sigap. Biar cepat, kamu santai. Ponselnya di meja, menghadap ke atas. Layar menyala. Notifikasi kalender, telepon C, pukul 10. Singkat. Seperti lampu merah tiba-tiba. Aku mengangkat alis. C siapa? Tanyaku datar. Arif hampir menjatuhkan sendok, lalu tertawa kecil. C itu, proyek cendana. Konsultan. Kelopak matanya berkedut tipis, tanda yang kukenal saat ia menyusun alasan. Baik, kataku. Jangan lupa. Ia lanjut bercerita soal dekor, musik, tamu. Antusias. Poster promosi berjalan. Tapi di bawahnya ada tulisan kecil, syarat dan ketentuan. Sore nanti survei venue, katanya. Sudirman? Kuningan? Yang paling wah. Aku mengangguk. Boleh, asal ingat anggaran. Ia menepis. Untuk momen begini, jangan pelit. Ia berdiri, meraih kunci. Love you. Hampir pergi, lalu kembali memelukku, lebih lama dari biasanya. Kamu istirahat, ya? Pintu menutup. Aku menatap ponselnya yang tertinggal. Layar sempat menyala, padam lagi. Aku menahan diri. Aku bukan lagi perempuan yang membongkar dompet suami karena cemburu. Tapi kata-kata jam 2.30 itu belum pergi. Kutaruh ponsel di tempatnya. Ku bersih-bersih meja. Beberapa langkah menjauh, layar hidup lagi. Rapat pukul 9, divisi pemasaran. Telepon C, pukul 10. Huruf C seolah berdiri di atas meja, menatap balik. Aku ke jendela. Jakarta bergerak seperti biasa. Klakson jauh, sirene samar. Langit pucat menempel di kaca-kaca tinggi. 20 tahun bukan singkat. Cukup lama untuk mengenali perubahan. Arif berubah pelan, seperti cat yang mengelupas milimeter demi milimeter. Dulu kami adalah rumah sederhana. Nonton film di kasur, mie instan, menabung DP. AC bocor, kami tertawa. Tahun-tahun berikut, tawa menipis. Mie diganti makan di luar. Obrolan diganti layar kecil. Anak tak kunjung hadir. Aku berdamai. Arif, lebih sulit. Komentar Tuminah tentang cucu merayap seperti semut kecil. Tak terlihat, tapi gigitannya terasa. Pukul 9.30. Ponsel Arif bergetar lagi. Nama muncul, Haji Darmawan. Layar padam cepat. Lalu pesan dari Cem. Hanya ikon jam dan hati kecil. Aku memejamkan mata. Tak butuh kamus. Hanya kepala dingin. Siang, Arif menelepon dari kantor. Nada santai. Sore lihat hotel. Ya, aku sudah booking kunjungan. Oh ya, kalau ada telepon masuk, abaikan saja. Banyak spam. Aku bilang, ponselmu tertinggal. Hening sekejap, lalu tawanya dipaksakan. Pantesan. Nanti sore aku ambil. Sebelum ia tutup, aku bertanya lirih. C, siapa? Arif menjawab cepat. Cendana. Sudah kubilang. Lalu menutup percakapan buru-buru. Aku menatap cermin. Wajahku biasa saja. Tapi di balik kulit yang tenang, sesuatu mengeras. Lantai yang dipasang ulang agar tak retak. Aku duduk. Menulis di buku kecil. Pukul 2.30, telepon dengan Tuminah. Pukul 10, telepon C. Parfum asing. Antusias pesta. Kusimpan buku di laci. Menjelang sore, aku bersiap seperti hari-hari lain. Blus putih. Celana kain. Rias tipis. Arif datang, terlalu ramah. Cantik sekali, katanya. Kita cocokkan selera. Di mobil, ia nyerocos soal paket, musik nostalgia, undangan digital. Aku menatap jalan. Menjawab secukupnya. Di lampu merah, ia meraih tanganku. Terima kasih sudah pengertian. Aku tersenyum tipis. Aku selalu berusaha. Kami melihat 2 hotel. Mewah, hangat, karpet tebal. Arif bertanya detil tata letak, paket menu, panggung. Aku bertanya seperlunya.
Di kepalaku, aku menata hal lain, urutan langkah bila mereka memang menyiapkan sesuatu yang rapi. Kami pulang. Lelah bukan karena tubuh, tapi karena pikiran bekerja tanpa jeda. Malamnya, setelah Arif tertidur, aku duduk di ruang tamu. Kota meredup. Aku membuka jendela sedikit. Udara lembab masuk. Ponselnya kembali dinakas. Aku tidak menyentuh. Ku berpihak pada ingatan. Karena dusta butuh banyak alat. Kebenaran tidak. Jadi aku mulai mengumpulkan yang paling sederhana. Waktu, kata, gerak. Supaya ketika saatnya tiba, aku tak perlu berteriak. Cukup membuka catatan, dan membiarkan orang-orang mendengar suara jam yang sudah berdetak sejak dini hari. Bel pintu berbunyi 3 kali, cepat, gelisah. Aku baru selesai menyapu karpet. Pintu kubuka. Tuminah berdiri di ambang, kebaya coklat rapi, senyum yang tidak sampai ke mata. Assalamualaikum, Nurma. Ia masuk seolah alamat ini miliknya. Aku ke dapur, menuang teh manis, menaruh kue kering sisa lebaran di piring kecil. Di ruang tamu, matanya berkeliling, dinding, tanaman, lemari buku. Bagus ya, katanya pelan. Sayang kalau, ya, pokoknya bagus. Aku meletakkan cangkir. Silakan, Bu. Ia meniup teh. Lalu menusuk langsung. Ibu pikir-pikir, kalian sudah 20 tahun. Soal anak, ya takdir. Tapi keluarga besar tetap berharap ada cucu. Kalau tak ada, ya warisan diarahkan ke keponakan-keponakan. Jangan sampai jatuh ke negara. Ia tertawa kecil. Negara sudah kaya. Aku menahan napas. Warisan urusan nanti, Bu. Kita masih sehat. Iya, katanya cepat. Hanya, rapi itu penting. Surat-surat rumah kamu simpan di mana? Biar kalau, jaga-jaga. Tatapannya turun ke lemari kecil di sudut, tempat brankas berada. Sekarang banyak kasus. Orang hilang, kebakaran, banjir. Tidak di brankas, jawabku singkat. Ada duplikat di notaris. Oh, bagus. Nama di sertifikatnya masih sama, kan? Atas nama kalian berdua. Aku menatapnya tenang. Tak perlu khawatir. Ia menyesap, menghela panjang. Bagus. Kalau perlu, ibu kenalkan orang BPN. Rapi. Itulah penting. Ia melihat jam. Aduh, ibu harus pergi. Ia merapikan kebaya, menggenggam tanganku sebentar. Jangan lupa beres-beres dokumen, supaya keponakan-keponakan enak. Pintu tertutup. Ruang tamu terasa lega. Dadaku belum. Aku melirik brankas. Aku tahu persis apa yang tertulis di sana. Siapa lebih dulu? Siapa belakangan? Aku masuk ke ruang kerja kecil. Menyalakan laptop Arif. Ia jarang ganti sandi. Kucoba pola lama, gagal. Tanggal lahirnya, gagal. Tanggal lahir Tuminah, gagal. Aku bersandar, memejam. Lalu satu tanggal menepuk kaca. Tanggal nikah, dibalik. Kutatap kalender dinding. Kutik. Klik, masuk. Wallpaper kantor terbuka. Kursor bergerak ke peramban. Riwayat tersusun seperti garis waktu, cara cerai saat ada harta bersama. Membagi harta gonogini. Pertahankan apartemen saat bercerai. Strategi negosiasi cerai. Jasa pengacara cepat Jakarta. Biaya ballroom hotel mewah Sudirman. Kubuka tab bertanggal seminggu lalu, hubungi HD. Draft pengalihan hak pakai. Cari celah. Darah di telingaku berdetak. Di folder unduhan, brosur restoran, paket musik, undangan digital. Semuanya rapi. Pesta, bahagia, yang ternyata panggung lain. Telepon rumah berdering. Jarang sekali. Aku angkat. Suara Mira, teman lama, meledak tanpa basa-basi. Nur, kamu kosong? Aku barusan lihat sesuatu di Plaza Indonesia. Maaf kalau salah, tapi rasanya penting. Ada apa, Mir? Arif. Di toko perhiasan yang mahal itu, sama perempuan muda. Rambut terang, langsing, pakaian mahal. Mereka lihat cincin. Dia melingkar-lingkar ke lengan Arif, ketawa.
Aku mendekat. Dia lihat aku, pura-pura tak lihat. Aku, nggak enak hati. Kamu yakin itu Arif? Harus kutanya, biar tertib. Yakin. 100%. Hening sejenak. Terima kasih, Mir, kataku pelan. Aku baik. Ini berguna. Telepon ku tutup. Telapak tanganku dingin. Kepalaku justru jernih. Aku kembali ke kamar. Ponsel Arif tergeletak di nakas, seperti pintu menunggu diketuk. Ku coba beberapa kombinasi, gagal. Lalu satu angka muncul, menancap. 1402 hari Valentine. Ia bukan romantis, tapi orang sering memakai tanggal mudah. Kutik. Layar terbuka. Kotak masuk padat. Di atas, CM ku buka. Foto cincin berkilau di bantal biru. Pesan, sabar ya, sayang. Setelah acara, semua selesai. Mama sudah atur. Hashim beres. Nanti apartemen bisa kita dekor ulang. Balasan Arif, sabar sebentar. Malam itu aku umumkan. Besok dia keluar. Kita mulai hidup baru. Ada catatan, telepon C pukul 10. Cek fitting dress. Siapkan cerita, asisten. Aku gulir lebih jauh. Panggilan sayang. Janji jumpa di Senopati. Rencana dikenalkan sebagai asisten pemasaran. Foto gaun. Nota makan malam mewah. Satu pesan membuat tengkuku panas. Kamu wangi sekali pakai parfum itu. Aku suka parfum. Ejaannya sama seperti aroma yang menempel di bantalku semalam. Aku memotret layar, satu-satu. Kusimpan ke ponselku. Kucadangkan ke surel. Kubuka log panggilan. Ada keluar ke Haji Darmawan larut malam. Pesan dari Bute, tanya letak berkas, rapikan nama. Di galeri, foto mereka di mobil. Wajah setengah. Senyum tipis. Filter terang. Aku menarik napas panjang. Pintu apartemen berderit. Arif masuk. Langkah ringan. Sayang, aku lupa ponsel. Ia menuju kamar. Aku berdiri di ambang. Ia berhenti sejenak, tersenyum. Aku ambil ini dulu ya. Jemarinya ragu sepersekian detik melihat posisi ponsel sedikit bergeser. Lalu pura-pura tak sadar. Nanti malam kita bahas dekor. Ya? Suaranya ceria. Boleh, jawabku datar. Oh ya, ibu tadi mampir. Titip pesan, berkas harus rapi. Arif mengedip. Bagus kalau rapi. Ia menyelipkan ponsel ke saku. Aku mengangguk. Hati-hati. Pintu menutup. Aku menunduk. Mengikat rambut. Ku menyalakan catatan. Kunjungan ibu, cek berkas. Laptop, riwayat cerai dan properti. Ponsel, CM, cincin, rencana panggung. Kucetak di kepalaku. Lalu kupilih satu nomor yang berdiri di pihakku. Arini Nasution, sahabat kuliah, sekarang pengacara keluarga. Suaranya hangat, tegas. Datang saja, Nur. Jam lewat sedikit aku kosong. Bawa napas panjang. Ceritakan pelan. Kantornya di Rasuna Said. Lobi dingin. Lift memantulkan siluet yang baru sadar dirinya. Arini menyambut dengan blazer krem, kerudung susu. Senyumnya masih sama. Masuk, ruangannya rapi. Rak buku penuh perdata. 2 cangkir teh melati diletakkan. Sekarang, cerita dari awal. Jangan buru-buru. Aku mulai, telepon pukul 2.30. Rapi. Notifikasi, C. Parfum. Kunjungan mendadak. Laptop, riwayat. Ponsel, chat cem, foto cincin. Arini mendengar tanpa menyela. Sesekali menulis di kertas kuning. Lalu ia menatap lurus. Kamu datang tepat waktu. Polanya jelas. Mereka siapkan eksekusi emosional di acara. Setelah itu mereka akan menekanmu tanda tangan pelepasan hak, spontan. Mereka mengandalkan kagetmu. Jadi, kita balikan. 1. Amankan bukti. Chat, foto, log, rekam kalau bisa. 2. Jangan tanda tangan apapun tanpa aku baca. 3. Pisahkan sebagian dana dari rekening bersama, perlahan, jangan mencolok.
4. Tetap seperti biasa. Jangan memancing. 5. Dokumen apartemen. Aku minta salinan dari notaris dan hubungi pengacara properti senior yang dulu mengurus berkas. 6. Siapkan saksi, minimal 2. Aku menelan ludah. Bisa, kulakukan. Arini mengangguk. Keunggulanmu 1, kamu tenang. Biarkan panggung mereka, menyorot wajah sendiri. Malam turun, kota melambat. Aku duduk di meja makan, menyalakan laptopku. Satu persatu bukti kupindahkan, kucadangkan. Lalu kulakukan langkah yang Arini minta, memisahkan sebagian dana dari rekening bersama ke rekening pribadiku. Tidak banyak. Tidak sekaligus. Cukup seperempat dulu. Sunyi. Hanya suara kipas angin. Rasanya seperti menggeser gelas dari tepi meja ke bagian tengah. Lebih aman. Kunci berputar. Arif masuk sambil membawa kotak coklat premium dan setangkai mawar putih. Buatmu, katanya, manis, licin. Kamu pantas dimanja. Terima kasih, jawabku, menaruh mawar di vas. Ia menatap dari ujung kepala sampai kaki. Kamu tetap cantik, Nur, tapi perempuan sekarang hebat merawat diri. Di kantor ada staf baru, belum 30. Kulitnya terawat. Rutin ke klinik. Kamu mau coba? Aku bayarin. Atau gym, biar makin fit. 20 tahun, jangan jadi alasan. Ia membiarkan kalimat menggantung seperti pisau tumpul yang menekan lama. Aku menata napas. Aku sehat. Kalau klinik, nanti kupikirkan. Ia tertawa kecil, merangkul bahu. Aku hanya ingin kamu terbaik. Ia membuka kotak, menyuapkan sepotong coklat. Manis getir. Ngomong-ngomong, Sabtu aku ada meeting, full day. Minggu ke Depok, bantu ibu setel TV digital, siaran sering hilang. Kamu santai di rumah. Aku meliriknya. Meeting apa hari Sabtu? Klien, katanya cepat. Kamu percaya aku, kan? Aku mengangkat bahu. Hati-hati, ucapku singkat. Malam itu, tanpa ribut, aku mencetak chat penting. Kumasukkan ke map bening. Kusalin ke flash disk. Satu kusimpan di brankas, satu lagi di tas. Ponselku kuatur untuk merekam otomatis bila nomor tertentu menelpon. Di buku kecil kutulis pengingat, telepon, balas via teks bila ragu. Tanda tangan, tidak. Kunci, ganti pin brankas. Kusen pesan ke Arini, dana sebagian sudah kupindah, bukti aman. Balasannya cepat, bagus. Simpan energi. Arif keluar dari kamar mandi, rambut basah, menyemprot parfum yang sama. Ia naik ranjang. Besok tambah daftar tamu, katanya, menepuk punggung tanganku. Aku ingin semua orang lihat betapa bahagianya kita. Lampu padam. Dalam gelap, kata, bahagia, melayang seperti balon yang pelan kehabisan udara. 2 minggu sebelum malam Sudirman, Satpam lobi menelpon. Ada kurir notaris, Bu. Silakan naik. Beberapa menit kemudian, lelaki berjaket abu-abu menyerahkan amplop krem bersampul tebal. Tanda terima ku tanda tangani. Di meja makan, namaku tercetak rapi, Nurma Erlina. Kubuka pelan. Halaman pertama membuatku mematung. Mardiana, bibi dari pihak ayah, 2 dekade tinggal di Amsterdam, wafat sebulan lalu. Kami jarang bertemu. Hanya kartu pos di hari raya. Rupanya ini kabar terakhir. Wasiat, ia mewariskan seluruh asetnya kepadaku. Aku membaca ulang, memastikan aku tak salah dengar dunia. Rinciannya jelas. 1 apartemen di Amsterdam. 1 rekening euro dengan angka 0 yang membuatku menghela pelan. 1 unit investasi di Nusa Dua, Bali, tempat singgah jika pulang. Perkiraan kasar, Amsterdam sekitar 12 miliar rupiah, rekening euro 9 miliar. Nusa Dua 15 miliar. Total melampaui 36 miliar. Aku menutup mulut dengan punggung tangan. Ruangan berputar sedetik. Bukan karena serakah. Karena sesuatu yang lama kukunci tiba-tiba membuka, rasa aman. Aku menelepon nomor konsulat yang tercantum. Staf meminta datang membawa dokumen. Besok, ya, Bu. Pagi berikutnya, di konsulat, seorang petugas berkacamata menyambut.
Saya Julius Hartono. Kita urus legalisasi. Ia memeriksa lembar demi lembar, memberi sticky note, menjelaskan sederhana. Dokumen waris Belanda lengkap. Untuk rekening euro, bank di sana butuh pengesahan kami dan catatan sipil. Sekitar 10 hari kerja setelah berkas masuk sistem. Dananya aman, hanya ahli waris sah yang bisa akses. Aku mengangguk. Apartemen Bali? Karena di Indonesia, proses bisa paralel lewat notaris lokal. Akta wasiat menyebut unit spesifik di Nusa Dua. Prinsipnya, hak berpindah segera setelah pencatatan. Tinggal administratif. Ia menutup map. Saran saya, buka rekening falas sendiri. Atur penyimpanan salinan di tempat berbeda. Aku berterima kasih. Keluar, aku singgah di bank besar tak jauh. Petugas CSO, namanya Berlina, mendengar tanpa banyak tanya. Boleh, Bu, rekening euro, Rp1 baru. Kita aktifkan notifikasi ganda, pembatasan transfer, token fisik. Catatan layanan, tidak menerima instruksi lewat telepon. Ia menawarkan kotak penyimpanan bank. Nanti, kataku. Untuk sekarang, rekening dulu. Formulir diisi. Aplikasi diatur. Ia memastikan aku paham. Ada lagi yang bisa dibantu? Cukup. Terima kasih. Di kafe sebelah, es kopi susu mencair pelan. Map kurutkan, legal konsulat, salinan wasiat, formulir bank. Di halaman pertama ku beri judul kecil, jaga mulut. Bukan karena takut. Karena aku tahu nilai kejutan. Arif punya panggung. Aku punya waktu. Aku pulang, mengganti pin brankas. Map warisanku selip di bawah berkas pajak. 1 salinan ke laci kerja. 1 kertas harian. Pesanku ke Arini singkat. Legal selesai. Rekening falas dibuka. Estimasi 10 hari. Bali bisa jalan sekarang. Jawabnya, kabar emas. Simpan rapat. Nanti kita kombinasikan dengan keterangan properti Kuningan dari Pak Teguh. Sore, Arif menelpon. Kita fix ballroom yang kedua. DP sudah masuk. Tamu penting sudah kukabarin. Kita bakal jadi sorotan. Aku memandang langit-langit. Bagus, kataku tenang. Kamu memang suka panggung. Kenapa nadamu begitu? Capek. Banyak kerjaan. Jangan stres. Kamu tinggal hadir, cantik. Telepon ditutup. Di kaca, pantulan wajahku menatap balik. Ada air bening di mata. Tidak jatuh. Bukan sedih. Lega. Untuk pertama kalinya, kakiku menapak lantai yang bisa ku kendalikan. Dan ketika seseorang berniat menendangku keluar dari rumahku sendiri, aku sudah memegang kunci pintu lain. Bagian 5. Pagi berikutnya, aku menyalakan alarm lebih awal. Ada satu nama yang terus berputar di kepalaku sejak semalam. Pak Teguh Santosa, pengacara properti senior yang dulu membantu pembelian apartemen Kuningan. Kantornya di Menteng, bangunan tua yang wangi kertas dan kayu. Resepsionis memintaku menunggu di ruang rapat kecil. Tak lama, seorang pria berambut perak dan berkacamata tipis masuk sambil membawa map lusuh. Bu Nurma, katanya hangat, lama tak bertemu. Aku tersenyum. Saya butuh bantuan, Pak. Ingin menelusuri berkas lama apartemen Kuningan. Ia membuka map, mencari berkas-berkas berlabel tahun 2005. Saya ingat kasus ini, gumamnya. Sumber dana dari orang tua ibu, ada akta hibah sebelum balik nama. Ia menekan tombol intercom, meminta staf membawa boks arsip. 5 menit kemudian, tumpukan karton tua tiba. Ia mengenakan sarung tangan tipis, menarik satu bundel dokumen, menaruh di depanku. Bau tinta lama naik pelan. Di halaman pertama tertulis akta hibah atas namaku. Ditandatangani orang tuaku. Lalu bukti transfer rekening orang tuaku ke escrow pengembang, 2 bulan sebelum muncul dokumen penambahan nama Arif. Teguh mengetuk bagian tanggal. Ini penting, katanya. Urutan waktu menunjukkan apartemen berasal dari harta hibah pranikah. Setelahnya hanya ada akta penambahan nama suami, untuk administrasi saja. Secara hukum, statusnya tetap harta bawaan ibu. Aku menatapnya. Artinya, meski menikah, apartemen itu tetap milik saya. Ia mengangguk.
Selama tak ada bukti percampuran dana besar atau renovasi mayor dari pihak suami, posisi hukum ibu kuat. Cat ulang, ganti tirai, perabot kecil, bukan alasan pergeseran hak. Aku mengembus napas lega. Dia tak pernah bayar apapun untuk itu, kataku pelan. Bahkan cat ulang pun dari uangku. Pak Teguh menulis cepat, lalu berkata, besok saya buatkan surat keterangan hukum dan pendapat tertulis lengkap dengan kronologi dan lampiran akta hibah. Bisa diambil siang. Aku mengucapkan terima kasih. Ia menatapku dengan mata empati. Jika nanti ada pihak datang menekan ibu menandatangani apapun, arahkan ke saya. Kami bertukar nomor. Matahari menteng hangat di luar, tapi langkahku terasa ringan. Dalam perjalanan pulang, aku membuka aplikasi bank di ponsel. Dana di rekening bersama sudah setengah berpindah ke rekening pribadiku. Kulakukan dalam 3 tahap kecil agar tak mencolok. Notifikasi ganda aktif. Token fisik terpasang. Aman. Sore hari Arif menelpon, suaranya enteng. Sayang, malam ini aku makan dengan klien. Pulang agak larut, ya? Aku menjawab datar, baik. Jangan lupa nota, nanti bisa diajukan reimburse. Diam sepersekian detik di ujung sana. Lalu tawanya terdengar kaku. Siap, bos. Telepon terputus. Aku melanjutkan menyusun map biru. Ada 4 bagian. A. Properti Kuningan, surat dari Pak Teguh. B. Warisan Mardiana, legal konsulat dan dokumen bank. C. Bukti digital, chat, foto, log panggilan. D. Rekening pribadi, bukti transfer dan notifikasi token. Di setiap bagian kutempel post-it berwarna. Hijau untuk legal, kuning untuk bukti, merah untuk yang harus disebut di panggung nanti. Tidak untuk perang, tapi untuk kebersihan. Keesokan siang, aku kembali ke kantor Pak Teguh. Surat sudah selesai, dalam kop firma tebal, tertata rapi. Ia menjelaskan isi poin demi poin. Asal-usul hibah, bukti transfer, analisis hukum, hingga kesimpulan, apartemen adalah harta bawaan hibah pranikah, bukan harta bersama. Aku membaca perlahan, memastikan setiap kata menancap jelas. Ini kuat sekali, kataku. Terima kasih, Pak. Ia tersenyum. Simpan baik-baik, Bu. Dan jaga diri. Aku meninggalkan kantor dengan salinan surat di tas. Di lift, satpam menyapaku ramah. Bu, ada paket kecil di resepsionis. Di meja depan, sebuah bungkusan bertanda, dari konsultan properti, menungguku. Isinya brosur dekorasi ballroom. Aku tersenyum miring. Mereka sungguh menyiapkan panggung sempurna. Baiklah, aku akan biarkan panggung itu berdiri. Hanya saja, kali ini, lampunya akan menghadap arah yang benar. Di rumah, ponselku berdering. Tuminah. Suaranya dibuat lembut. Nur, ibu cuma ingat, kalau nama suami istri rapi di sertifikat, urusan lancar. Coba kamu cek lagi, jangan sampai kurang lengkap. Aku menatap map biru di meja. Sudah, Bu. Semua lengkap. Malah ada keterangan dari pengacara properti. Ia diam sejenak. Pengacara? Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Supaya rapi. Ucapku meniru nada yang sering ia pakai. Ia cepat-cepat menutup. Bagus, bagus. Rapi memang penting. Malamnya, Arif pulang membawa kantong butik. Buatmu, katanya, menyerahkan gaun biru tua yang jatuh lembut di tanganku. Cocok untuk malam itu. Aku mengangkat gaun itu, menatap kainnya. Terima kasih. Ia duduk, melepas sepatu, menatapku lama. Kamu akhir-akhir ini lebih tenang, katanya, seolah mencari retakan. Aku senang. Aku tersenyum kecil. Sibuk kerja, banyak laporan akhir bulan. Ia mengangguk. Bagus. Aku juga makin sibuk. Oh ya, nanti kalau ada berkas dari konsultan atau dari Hashim, tolong kamu tanda tangani, ya. Biar cepat. Aku menatapnya lurus. Bawa dulu ke kantor Arini, biar dibaca. Setelah itu baru bicara. Senyumnya mengencang. Kenapa harus Arini? Supaya rapi, jawabku pelan,
mengembalikan kalimatnya sendiri. Ia terdiam, lalu tersenyum lagi, lebih kecil. Iya, deh. Ketika ia mandi, aku menyalakan printer. Surat keterangan Pak Teguh kugandakan 2. Satu disimpan di map, satu kuselip di tas kecil yang akan kubawa malam itu. Foto halaman-halaman penting kukirim ke Arini. Balasannya cepat, solid. Kalau dipaksa tanda tangan, cukup katakan, saya setuju bicara setelah kuasa hukum saya hadir. Aku membalas, siap. Sebelum tidur, aku membuka jendela sedikit. Angin malam masuk, membawa sisa suara kota. Di lemari, gaun biru tua tergantung rapi. Seseorang menyiapkan pakaian agar aku terlihat cantik di malam mereka menjatuhkanku. Aku tersenyum kecil, menutup pintu lemari pelan. Silakan pasang panggungmu, bisikku kebayangan di kaca. Aku sudah punya naskah sendiri. Siang itu, aku turun di pelataran hotel besar di Sudirman. Panas memantul dari dinding kaca, tapi lobi dingin seperti halaman buku yang baru dibuka. Resepsionis menelpon manajer acara. Tak lama, seorang perempuan berkerudung rapi dengan name tag Yuni Rukmana menghampiri. Senyumnya profesional. Ibu Nurma, Bapak Arif sudah menghubungi kami. DP sudah masuk. Mari lihat ballroom. Kami berjalan lewat lorong berkarpet tebal, naik anak tangga pendek, lalu pintu tinggi dibuka. Ruangan luas itu menyala lembut. Langit-langit tinggi, lampu bundar berkilau seperti bulan kecil. Kapasitas 100 tamu, meja bundar 10 kursi, jelas Bu Yuni sambil menunjukkan denah. Panggung di tengah, mikrofon di sumbu ruangan. Pak Arif meminta settingan supaya suara pidato merata. Aku mendekati panggung. Tiang mikrofon berdiri tegak, tepat di garis pandang semua meja. Dari titik itu, siapapun bicara akan didengar, dan dicatat mata. Sistem suara? Tanyaku. Baru dites. Kru standby. Musik live sudah di-booking. Kuartet akustik. Bu Yuni membuka map paket. Yang diambil Pak Arif paket premium. Dekor putih emas, rangkaian melati mawar, photobooth, menu prasmanan kelas atas, sop buntut, rendang, sate ayam, nasi kebuli, sayur lodeh, aneka kue basah. Ia tersenyum. Total 350 juta, sudah termasuk pajak. Aku mengangguk, menyimpan angka itu di saku pikiranku. Letak meja utama, tanyaku. Ia menunjuk area terdekat panggung. Di sini. Nama-nama sudah dikirim Pak Arif. Ibu Tuminah, 2 atasan beliau, 2 sahabat keluarga. Aku menelusuri daftar, menemukan namaku di sana, lalu mengembalikan kertas. Boleh saya coba mikrofon? Bu Yuni memberi isyarat ke teknisi. Denging tipis, lalu jernih. Aku berdiri di tengah, menggenggam batang mik. 1, 2, suaraku memantul pelan dari dinding. Cukup. Kami beranjak ke sisi ruang. Di dekat pilar, seorang perempuan muda berdiri menempel, gaun sederhana tapi mahal, rambut coklat terang disisir rapi. Ia berbisik di telepon, antusias. Iya, Mas. Gede banget ballroomsnya. Nanti aku diundang juga. Kan? Katanya aku bakal dikenalin sebagai asisten pemasaran. Hihi, tawa kecil. Oke, sampai malam. Ia menutup telepon, menoleh, dan saat mata kami berjumpa ia hanya menyungging garis senyum yang tipis, lebih mirip goresan. Aku menghampiri seperlahan. Mencari siapa? Tanyaku. Ia melirik name tagku. Enggak. Cuma lewat, jawabnya cepat, melenggang ke lobi. Aku mengikutinya dengan pandang. Nama di ponsel Arif, wajah yang pernah kulihat di foto mobil, Cindy Margareta. Aku tidak butuh perkenalannya. Teman ibu? Tanya Bu Yuni, sopan. Kebetulan, kataku pendek. Boleh lihat ruang tunggu belakang panggung? Kami masuk ruang kecil bersofa, cermin panjang, teko air. Biasanya dipakai keluarga dan MC. Aku duduk sejenak, menempelkan telapak lutut, memastikan ritme napas stabil. Di tas, map biru yang sudah kupecah. A. Properti Kuningan, surat keterangan Pak Teguh, akta hibah, bukti escrow. B. Warisan Mardiana, legal konsulat Belanda, ringkasan aset Amsterdam dan Nusa Dua.
C. Bukti digital, cetak chat dengan CM, log panggilan ke Hashim, pesan, Bu T. D. Rekening pribadi, bukti pemindahan dana, pengaturan token. Bukan semua akan kutunjukkan. Hanya yang perlu, pada saat yang tepat. Nama MC, tanya Bu Yuni. Pak Arif bilang bawa sendiri. Aku mengangguk. Arif memang suka memegang kendali. Urutan lagu, susunan pidato, gimmick kecil. Satu permintaan, kataku, melihat panggung lagi. Saat pidato, jangan ada musik latar. Biarkan suara saja. Ia mencatat. Baik, Bu. Di lorong lift, aku kembali berdampingan dengan Cindy. Ia bersama dua perempuan, sepertinya tim dekor. Pintu terbuka, kami masuk. Ia menatap pantulan kami, mengangkat alis. Mau acara juga? Suaranya datar. Ya, jawabku. Angka digital berganti. Kamu? Ia mengangkat bahu. Cuma bantu teman. Pintu terbuka. Ia melangkah duluan. Kaki muda memang sering cepat, tapi jarak jauh punya aturan lain. Sore hari aku pulang. Di meja makan, map biru kubuka kembali. Sticky note merah di pojok surat Pak Teguh, tunjukkan jika perlu. Legal konsulat, sebut garis besar. Simpan angka. Bukti digital kuberi nomor, 1 foto cincin, 2 chat, setelah acara semua selesai, 3 rencana, asisten. Kucatat posisi tiap lembar, jika ada tangan asing mengacak, aku tahu. Malamnya Arif pulang, wajah lelah tapi matanya menyala seperti lampu neon. Balroomnya gimana? Bagus, jawabku. Mik jelas. Menu lengkap. Hebat, katanya. Aku ingin semua orang mendengar. Ia menyandarkan tubuh. Tamu sudah hampir semua konfirmasi. Ibu pakai kebaya baru. Kamu pakai gaun biru, ya? Simpan, ujarku pendek. Arif, kalau ada berkas dari Hashim atau konsultan, bawa ke rumah, tapi aku akan minta Arini baca dulu. Ia menatap. Kamu nggak percaya aku? Aku percaya proses, kataku. Dokumen dibaca pengacara, standar. Ia menghela napas, mengalihkan topik. Besok aku rapat lagi. Oh ya, aku akan bikin pidato. Aku mau jujur di depan semua orang. Transparan. Aku menatapnya lama. Transparan itu baik, ujarku, supaya semuanya terlihat. Sebelum tidur, kukirim lokasi live ke Arini dan Mira. Pesanku singkat, jangan panik jika malam acara ada kejutan, biarkan aku bicara dulu. 2 jempol dan doa kembali. Lampu kupadamkan. Dalam gelap, aku membayangkan titik mikrofon, gelas air di sampingnya, dan suara yang akan mengalir jernih, tanpa latar musik. Besok, panggung itu akan memilih arah cahayanya sendiri.